Seringkali ketika murid-murid saya pada berkumpul, mereka itu sering bertanya sama saya, Pak Chandra, menurut Pak Chandra, apakah menikah itu harus yang seiman? Apakah menikah itu yang harus seagama? Nah, saya jawab, tidak. Kok bisa demikian Pak Chandra? Bukankah saya sering diarahkan oleh mentor spiritual saya, apakah itu ustadz saya kalau yang beragama Islam, pendeta saya yang beragama Kristen, disarankan yang seiman. Kenapa kok Pak Chandra mengatakan tidak seiman? Video ini akan membahas tuntas point of view saya, sudut pandang saya, mengapa tidak harus seiman. Tetapi ada syarat yang jauh lebih penting daripada seiman. Tonton video ini dari awal sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Memang video kali ini saya agak sedikit keluar dari jalur biasanya, tetapi mengapa saya mau membahas topik ini kali ini? Memang setelah hampir 1.800 video SP30, hampir saya jarang sekali membahas masalah yang satu ini. Nah, tips berikut ini, saya yakin ini berdasarkan pengalaman saya dan penelaahan yang sangat mendalam. Saya tahu di zaman sekarang banyak sekali ditekankan untuk seiman, seagama. Saya sering menemui, saya kalau menemui anak muda 10-10-nya menjawab demikian. Tapi saya agak berbeda, saya menjawab tidak harus. Kalaupun harus, itu syarat nomor 3. Loh, kenapa demikian Pak Chandra? Saya jelaskan tentang studi kasus. Banyak anak muda ternyata setelah berpacaran, mereka bertemu dengan teman seagama, mereka bertemu di tempat ibadah yang sama, tetapi akhirnya mereka bercerai, mereka berpisah. Kenapa akhirnya ujung-ujungnya mereka berpisah? Karena waktu mereka cek seagama, mereka tidak cek nomor 1. Nomor 1 itu Anda cek 3B, yaitu bibit, bebet, bobot. Sadar atau tidak? Pernikahan yang bahagia itu harus dimulai cek dulu dengan yang namanya bibit atau garis keturunan. Meskipun kamu seagama, kamu bertemu di pacarmu di tempat ibadah yang sama, tapi tolong selidiki dulu garis keturunannya. Apakah garis keturunan mereka itu berasal dari keluarga yang bermasalah atau tidak? Loh Pak, tapi kan nggak ada hubungan Pak. Masa lalunya dia dengan masa depan karena kita udah saling cinta. Tolong buka mata lebar-lebar. Karena garis keturunan ini seringkali diremehkan tapi ujung-ujungnya bermasalah. Ambil satu contoh. Misalkan keluarga calon pasangan, dalam tradisi kita ambil satu contoh suku Jawa. Bibit digunakan untuk memastikan pasangan berasal dari keluarga dengan latar belakang yang baik dan memiliki nilai positif. Contoh, anak mereka itu berasal dari keluarga yang punya sejarah buruk tidak. Contoh, orang tuanya itu pekerjaannya apa. Ini penting. Kalau orang tuanya contohnya misalkan nggak jelas, akhlaknya nggak jelas, sopan santunnya nggak jelas, kemudian dicek lagi kakeknya, keturunannya juga nggak jelas. Karena besar kemungkinan bibit itu akan mewariskan DNA. Nah, DNA itu berasal dari leluhur. Nah, DNA ini akan menurun kepada anaknya, meskipun ada andil ibunya. Karena kita juga cek latar belakang ibunya juga. Loh, tapi saya nggak tahu Pak, ibunya itu berasal dari mana. Tidak ada salahnya Anda untuk menelusuri. Loh, cara menelusurinya gimana Pak? Anda hari ini bisa bertanya, konfirmasi, menyelidiki. Kalau Anda memang serius sama orang ini, nggak ada salahnya Anda selidiki dulu. Jadi ini juga berlaku untuk cowok maupun cewek. Anda menyelidiki DNA-nya orang tua yang cowok, dan yang cowok menyelidiki DNA-nya asal-usulnya orang tua yang cewek. Jangan cuma 1, kalau bisa 2-3. Banyak orang, saya tanya demikian. Kan katanya seiman dan seagama. Oke. Sekarang saya tanya 4 hal. Kamu mau nggak seiman dan seagama, tapi tidak mempermasalahkan SARA? Sukunya gimana? Agamanya gimana? Rasnya gimana? Golongannya gimana? Nah, ini yang dimaksud dengan bibit bebet bobot. Kalaupun keluarga besar mau menerima dan Anda beda suku dan itu oke, it's okay. Anda bisa skip nomor 1 langsung masuk ke nomor 2. Makanya saya bilang agama itu nomor ketiga. Kalau Anda memang tidak mempermasalahkan yang penting agama 1, ya sudah, berarti Anda skip aja video ini. Video ini bertujuan untuk Anda yang sudah seagama, tapi itu nomor 3, tapi pastikan dulu bibitnya. Nah, yang kedua adalah pastikan yang namanya bebet.
What is Bebet? Status sosial dan ekonomi. Anda pernah lihat film Crazy Rich Asian nggak? Pernah lihat kan? Dimana si menantu cewek itu kan anaknya orang kaya tuh. Nah si cowoknya itu kan dari pria biasa. Anda tahu akhirnya gimana? Si cowok itu akhirnya punya selingkuhan kan? Kenapa si cowok itu punya selingkuhan? Ternyata si cowok ini dia cuma bermodalkan ganteng, badannya besar, badannya bagus, punya 2 orang anak. Si istrinya juga bucin sama si cowok yang begitu ganteng. Tapi Anda tahu apa ujung-ujungnya terakhirnya si cowok ini minder dan tidak percaya diri. Karena dia tidak punya kekuasaan, dia tidak bisa bekerja, dia cuma modal fisik doang, dia cuma modal ganteng doang, tapi tidak bisa masuk ke dalam keluarga dalam tanda kutip crazy rich tersebut. Alhasil si cowok ini stres karena merasa sebagai kepala rumah tangga pria tapi tidak punya kekuasaan. Dia selalu dibawa ke tiak istri, dibawa ke tiak mertua, dan akhirnya dia minder dan dia selingkuh dengan wanita biasa yang status sosialnya sama, yang berasal dari status ekonomi sama. Nah ini sering kejadian, sering. Saya aja punya 3 orang teman yang seperti ini. Karena masuk ke dalam keluarga, ceweknya keluarga dalam tanda kutip bangsawan, orang kaya, sultan, crazy rich, tapi minder. Ya memang pembicaraan pertama nggak apa-apa, tapi ujung-ujungnya terakhir ketika pembinaannya itu bermasalah. Begitu juga kalau Anda lihat di sinetron, tukang bubur menikah dengan seseorang yang anaknya bos contohnya gitu. Itu hanya terjadi di sinetron. Kalaupun terjadi di kehidupan nyata, ini juga jadi masalah. Karena apa? Ini perdebatan yang nggak ada habisnya. Kenapa saya katakan status sosial dan ekonomi kalau bisa setara? Saya punya reasonnya. Bebet adalah cara melihat status sosial dan ekonomi calon pasangan. Hal ini penting untuk memastikan kestabilan hidup setelah menikah. Karena pernikahan itu bukan cuma masalah pacaran berdua jangan saling jatuh cinta, tapi Anda menjalani hidup berdua. Kalau Anda menjalani hidup berdua bukan cuma masalah I love you, you love me, tapi Anda mau menerima pihak keluarga dari pasangan Anda. Anda siap untuk diintervensi oleh pihak keluarga dari pasangan Anda. Anda siap ditekan, Anda siap dihina, Anda siap dikata-katain oleh pihak keluarga sebelah. Dan celakanya ketika Anda sudah punya keturunan, Anda harus siap anak Anda diperebutkan oleh keluarga yang secara status ekonomi dan sosial lebih kuat daripada Anda. Anda mau nggak percaya. Kalau Pak Chandra selalu bicara fakta dan realita. Saya tidak pernah berkata-kata manis, saya tidak pernah berkata-kata yang menyenangkan hati kalian, tapi saya selalu tegur anak-anak muda. Anak-anak muda kadang mikirnya nggak bisa jauh. Saya nggak peduli. Murid saya dari Sabang sampai Merauke, agama apapun semua ada. Murid saya mau suku apapun ada. Jadi saya sering dicurhati oleh masalah-masalah seperti ini. Dan saya tegaskan itu sekali lagi, bahwa dulu Bebet sering dilihat dari seberapa kaya atau terpandang keluarga pasangan. Sekarang enggak. Ini lebih dipakai apa? Pasangan ini memiliki pekerjaan stabil, visi ke depan, dan reputasi yang baik di masyarakat. Katakanlah Anda memang secara status ekonomi dan sosial sangat berbeda dengan calon pasangan Anda. Tapi kalau Anda mampu bekerja, Anda mampu mengimbangi calon mertua Anda, it's okay. Kita ambil satu contoh, Datuk Sri Tahir. Di podcast beliau bersama sahabat saya Pak Hermanto Tanoko, Datuk Sri Tahir kan bilang bahwa saya menikah, orang tua saya ini yang punya lipo gitu loh. Jadi artinya dan dipertegas bahwa saya masuk, saya tidak punya hak apapun kepada Lipo Group. Dari sini kan sudah jelas bahwa beliau harus berdikari karena beliau statusnya cuma menantu. Repot memang kalau pasangan kita adalah orang yang berada dan apalagi level finansialnya jauh di atas kita. Tapi saya salut dengan Pak Datuk Sri Tahir. Anda tahu berapa puluh tahun kemudian dia menjelma menjadi salah seorang konglomerat di Indonesia, salah satu 9 naga mungkin sekarang. Dan beliau punya grup yang sangat besar. Dan hari ini beliau termasuk salah satu jajaran orang terkaya di Indonesia yang konon sudah menyalip mertuanya. Nah dari sini itu berbeda karena apa? Berarti Anda hari ini punya pekerjaan stabil. Nah khususnya yang wanita mendapatkan cowok yang status keluarganya jauh di bawah Anda. Anda siap suami Anda akan dihina-hina oleh keluarga Anda. Yang wanita buka mata lebar-lebar. Nggak peduli suami Anda, calon suami Anda gantengnya kayak apapun, kerennya kayak apapun, tahan nggak dia mentalnya? Kalau dia nggak tahan mental lebih baik jangan. Kalau Pak, bagaimana yang status ekonomi sosialnya wanita contohnya? Ya hampir sama juga, tapi nggak separah kalau status ekonomi prianya di bawah, karena kita orang Asia. Kalau wanita biasanya masih agak mending, karena wanita biasanya nurut sama suami. Jadi ya nggak bisa nurut macam-macam, karena istilahnya wanitanya ini dipungut lah menjadi istri. Nah status ekonomi sosial wanita ini, siap-siap yang pria ini menghidupi mertuanya. Siap nggak Anda menghidupi mertuanya sang istri?
yang mana status ekonomi lebih rendah. Tapi kalau Anda setara, nah inilah yang saya katakan luar biasa. Apalagi yang paling bagus, bebetnya ini adalah sama-sama berjuang dari bawah. Tidak mengandalkan orang tua, itu lebih bagus lagi. Sama-sama merintis karir, itu lebih bagus lagi. Nah, itu yang saya maksud dengan bebet. Nah, yang ketiga adalah kepribadian dan pendidikan. Nah, kenapa ini sangat penting? Bobot itu menilai kepribadian, pendidikan, dan kesiapan pasangan untuk menjalani kehidupan pernikahan. Kalau hari ini Anda menikah dengan calon yang mohon maaf, secara kepribadian juga nggak baik. Meskipun dia seagama dan seiman loh, nggak bagus. Oh ya, saya nanti minta maaf, saya bertobat. Nggak bisa. Itu udah penyakit bawaan. Belum-belum pacaran aja udah selingkuh, itu udah penyakit. Nah, ini kan namanya kepribadian. Waktu pacaran aja udah suka berbohong. Loh, padahal dia seiman. Itu nggak bisa. Jadi Anda harus benar-benar buka mata lebar-lebar meskipun dia seiman. Tradisi Jawa menilai bobot berdasar fisik sempurna, pendidikan tinggi, kemampuan bekerja keras. Kini bobot juga mencakup kecakapan emosional, kemampuan berkomunikasi, kesadaran untuk terus berkembang dan bersama dalam pernikahan. Karena Anda grow together itu yang lebih diutamakan. Anda hari ini jangan sampai Anda bertumbuh bersama tapi Anda hari ini tidak mempermasalahkan ini. Jadi ini yang dimaksud dengan bobot. Kalau hari ini Anda memang bobot itu menjadi salah satu prioritas utama dan Anda bisa terima bibitnya, Anda bisa terima bebetnya, Anda bisa terima bobotnya, baru Anda melaju ke syarat kedua. Ini menurut pernikahan ala Success Before 30. Nggak setuju is okay. Tapi kalau Anda lagi setuju, yang sudah menjalani kehidupan pernikahan, silakan testimoni juga di kolom komen. Betul nggak kata-kata ini yang saya ucapkan? Juga banyak yang bilang, Pak Chandra, kenapa kok nasihat pernikahan ini saya terima ketika saya sudah menikah? Saya sudah menyesal, Pak. Tahu gini dari dulu saya sudah harusnya dengar bibit bebet bobot gitu. Nah, ini yang sangat-sangat penting juga. Baru Anda list syarat kedua. Kriteria pasangan yang Anda cintai. Tuliskan 10 list. Tulis seperti ini. 1. Pinter. Nggak apa-apa. Tulis saja 10 list. 2. Rajin. Tulis saja. Ganteng atau cantik, tulis saja 10 kriteria yang Anda paling sukai dari pasangan Anda. Kemudian orangnya baik. Anda listkan semua yang Anda sukai, yang Anda impikan. Kalau ke lingkar sekitar 6 atau 7 saja, sudah, tips saya, nikahilah pasangan tersebut. Terimalah dia sebagai calon suami atau calon istri Anda. Nah, itu juga pertajam lagi masalah bibit bebet bobot. Nah, yang ke-8 mungkin seagama atau seiman ya, is okay. Ya kan? Nah, tulis saja apapun. Anda bisa mendapatkan 60-70% dari 10 itu sudah sangat bagus. Kenapa? Karena tidak mungkin Anda dapat 100 dari 100, nggak mungkin. Nggak ada pasangan yang sempurna. Kalau Anda dapat pasangan yang sempurna itu sudah nggak mungkin. Anda bisa nikah. Nah, yang 3 tutup mata. Yang 3 tutup mata. Itu tips memilih pasangan yang baik. Nah, itu tips yang kedua ya. Nah, tips yang ketiga baru seiman. Nah, ini kalau saya. Kalau bisa seiman itu lebih baik. Kalau bisa seagama itu jauh lebih baik. Karena tidak usah pusing masalah keyakinan. Nah, ini tips dari saya Success Before 30. Saya minta pendapat para sahabat SP30 di kolom komen. Kalau Anda bisa hari ini komentar, saya ingin tahu pendapat Anda. Tapi ini ajaran yang saya berikan kepada murid-murid saya di komunitas Yes, agar Anda hari ini juga bisa terapkan. Kalau Anda setuju, tulis di kolom komen. Nggak setuju, is okay. Saya juga mau terima pendapat Anda. Bagaimana pendapat Anda? Sukses untuk Anda dan salam hebat luar biasa.